وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي
يا رسول الله اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا المبلد يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا المبلد يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى
يا عاشق المصطفى 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 أبشر بنيل المنى قد رافق الصفا الصفا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رافق الصفا الصفا الذي باللقاء قد فاز من ارتقى دون الورى ربنا قد أسوا الصفا 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 يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رافق الصفا الصفا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رافق الصفا 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 الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا قد رافق الصفا الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا الصفا 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 يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رافق الصفا الصفا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رافق الصفا 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 cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dikarenakan berkat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sebelumnya, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada para hadirin dan juga tamu undangan, terkhusus kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jamal Wibowo, SH MHum, selaku Rektor Universitas 11 Maret Surakarta atau yang mewakili, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus, MS, selaku Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan, sekaligus Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Universitas 11 Maret Surakarta, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bandi, MSI AK, selaku Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia, yang terhormat Profesor Dr. Kuncoro Diharjo, STMT, selaku Wakil Rektor Riset dan Inovasi, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rerum Naturalium Sajidan MSI, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi, yang kami hormati pula Bapak Profesor Hartono, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Universitas 11 Maret Surakarta, yang kami hormati Bapak Kiai Ansori Syukri, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Insoroh, Plesungan, Karanganyar. Seluruh dekan dan direktur di Universitas 11 Maret Surakarta, beserta seluruh jajaran Takmir Masjid Nurul Huda Universitas 11 Maret Surakarta. Serta yang kami hormati lagi kami banggakan, rekan-rekan pengurus lembaga dakwah kampus dan juga lembaga dakwah fakultas Universitas 11 Maret Surakarta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, sebelumnya izinkan serta perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yobi Adi Pratama, selaku Master of Ceremony pada agenda Khataman Al-Quran dalam rangka Dies Natalis Universitas 11 Maret Surakarta yang ke-46. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan draft agenda acara pada malam hari ini. Agenda yang pertama yakni pembukaan. Agenda yang kedua dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Quran, yakni surat At-Takasur dan juga surat An-Nas. Yang ketiga adalah pembacaan doa Khatmul Quran. Yang keempat adalah sambutan. Dan yang terakhir adalah tausiyah dilanjutkan dengan penutup. Baik, sebelumnya, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yakni pembacaan surat At-Takasur dan juga surat An-Nas kepada para tamu undangan dan juga hadirin sekalian dapat membuka mushafnya yang akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Yunus. Kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Yunus, waktu dan tempat kami persilahkan. Lihumazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa'addadah sayahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna bil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'afkim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Allahumma rahamna bil Quran. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus yang telah memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Menginjak acara yang selanjutnya, yakni pembacaan doa Khatmul Quran kepada yang terhormat Al-Ustadz Ansori Syukri,
Waktu dan tempat kami persilahkan. Mewakili Pak Kiai Ansori karena masih dalam perjalanan, saya akan mohon izin di hadapan Bapak Ibu dan para hadirin semua untuk membawakan doa khotbil Quran. Terlebih dahulu, marilah kita senantiasa untuk menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu majelis khotmil Quran yang mulia, di mana di dalamnya turun atau tercurah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermunajat, memohon semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini dan umumnya seluruh sivitas akademika UNS senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat walafiat lahir dan batin. Kita semua sivitas akademika UNS senantiasa diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihatin fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil karim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Allahumma Rabbana ya Allah zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khilma'ati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati sayyidina Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, Engkau Zat yang Maha Pengasih lagi penyayang, curahkanlah ya Allah pada malam hari ini, pada malam khatmil Quran ini, rahmat dan keberkahan-Mu untuk kita semua ya Allah, untuk semua sivitas akademika ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah hidup kami ya Allah, berkahilah usia kami ya Allah, berkahilah ilmu pengetahuan kami ya Allah, berkahilah rezeki kami ya Allah, berkahilah instansi dan lembaga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua pada malam hari ini ya Allah bermunajat kepadamu ya Allah. Semoga dengan majlis khatmil Quran ini Engkau ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah, dosa dan kesalahan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai pelipur dan obat. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai syafaat. Berikanlah syafaat Al-Quran untuk kami kelak di hari kiamat ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah Al-Quran sebagai pelindung, sebagai hijab kami dari api neraka. Jadikanlah Al-Quran untuk kami, ya Allah, sebagai hidayah dan petunjuk dalam kehidupan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kemudahan untuk mengamalkan, untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kami, ya Allah. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, semoga doa khatmil Quran diterima dan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Arifuddin LCMA yang telah membacakan doa khatmul Quran kepada kita semua. Menginjak acara yang selanjutnya, yakni sambutan Rektor Universitas 11 Barat Surakarta, yang mana akan diwakili oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, Prof. Kucoro, Prof. Sajidan, para Dekan Fakultas Pertanian, Prof. Samanudi, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Mardiana, Direktur Rumah Sakit, Bapak Profesor Dr. Hartono, para Wakil Dekan FSRD, Wakil Dekan Teknik, Wakil Dekan Pertanian, Bapak Ibu dosen, dan yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa semuanya, yang pada malam hari ini bisa menghadiri khataman Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada majelis yang mulia ini, yaitu majelis khatmil Quran dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara khatmil Quran seperti pada malam ini adalah acara yang di dalamnya turun rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan kegiatan membaca Al-Qur'an dan menghatamkan Al-Qur'an merupakan bentuk ibadah yang secara individu maupun secara berjamaah. Menurut kita pada hari ini bisa menghatamkan 46 kali, sesuai dengan acara Dies UNS yang ke-46. Alhamdulillah. Dalam majelis khatmil Quran yang di dalamnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran diselesaikan dengan sempurna, kemudian telah
kita lakukan bersama membaca doa khatmil Quran di dalam majelis khatmil Quran malam ini. Baik orang yang bisa membaca Al-Quran atau yang masih belajar, sangat dianjurkan untuk bisa hadir dalam majelis tersebut. Karena sebagai contoh, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, ketika menghatamkan Al-Quran, senantiasa mengajak istri dan anak-anaknya dalam majelis tersebut, kemudian membacakan doanya. Demikian juga para sahabat Nabi selalu mengadakan pertemuan dan perkumpulan seluruh keluarganya saat khataman Al-Quran dan setelah itu mereka berdoa. Para sahabat Nabi itu mengatakan bahwa rahmat Allah SWT akan turun pada majelis khatmil Quran ini. Dan di antara amalan yang penting adalah membaca doa khatmil Quran. Seperti diriwayatkan dalam kitab Musnad Ad-Darimi, bahwasanya Humaid Al-A'raj, imam dan ahli qiraah yang wafat tahun 130 Hijriah, menyampaikan, barang siapa membaca Al-Quran dan menghatamkannya, kemudian berdoa, maka ada 4.000 malaikat yang mengamini doa tersebut. Para tamu, para adik-adik mahasiswa yang saya hormati, Takmir Masjid Nurul Huda telah menyemarakkan acara Dies Natalis yang ke-46 dengan berbagai acara dan kegiatan, termasuk di dalamnya adalah khataman Al-Quran ini secara berjamaah. Yang kita lakukan pada malam ini. Tentu saja peristiwa ini merupakan prestasi yang membanggakan kita semua, dan kita berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika UNS yang telah bekerja keras dan mensukseskan prestasi-prestasi yang sudah dicanangkan oleh UNS. Kampus UNS ini juga merupakan tanggung jawab sivitas akademika, dan di dalamnya senantiasa kita memohon agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kegiatan khataman Al-Quran secara berjamaah ini sudah ramai dilaksanakan oleh sivitas akademika kita. Sudah menjadi kebiasaan dan acara setiap Dies dan juga pada bulan Ramadan. Acara khataman Al-Quran ini juga bertepatan dengan malam Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Suatu malam yang memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Hal ini 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan turunnya kitab suci Al-Quran. Maka dari itu, acara khataman Al-Quran pada malam hari ini merupakan bentuk persiapan agar kita saat memasuki bulan Ramadan dapat melaksanakan ibadah dengan hati yang khusyuk. Khususnya ibadah dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti doa, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Demikian dari saya atas nama pimpinan universitas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Kami juga ucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ustadz Ansori Syukri yang telah membersami kita pada malam hari ini. Izin menginformasikan bahwasanya agenda kita pada malam hari ini juga dapat dilihat via live streaming YouTube Universitas 11 Maret Surakarta. Menginjak agenda selanjutnya, mari kita dengarkan selantunan sholawat dan juga penampilan hadroh oleh seni religi Universitas 11 Maret Surakarta. صلوا على محمد أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي سكين من زكي من وصفه في القطب أحمد زكي ونسبي من وصفه في القطب بمكبي وقلبي تنسق بعقلبي من وصفه في القلبي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب صلوا على هذا النبي
وبارك عليه وعلى آله. Masya Allah, telah kita berdengarkan bersama lantunan salawat dan juga hadroh yang dibawakan oleh seni religi Universitas 11 Maret Surakarta. Menginjak acara inti, yakni materi, tausiah dilanjutkan dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ansori Syukri selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Insaf Plesungan Karanganyar. Kepada yang terhormat, Ustadz Ansori Syukri, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Rektor ingkang kawula hormati, Wakil Rektor 1, 2, 3 ingkang kula hormati, sedaya para kang rawuh ngeten mawon kang kula hormati. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah dalu niki kita sedaya saged ngempal derek sareng-sareng khatmil Quran dalam rangka Disnatalis kampus tercinta kita UNS. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini tidak hanya setahun sekali, tetapi mungkin bisa dipadatkan mungkin setahun 3 kali. Allahumma salawatullah wa salamuhu, kita haturkan kehariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang gemar cinta bersolawat mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Agama ini sebenarnya milik semua orang. Tetapi akhir-akhir ini agama dinikotomikan, dipisah, seakan-akan ini agama, ini urusan dunia. Ini adalah kemunduran yang paling mencolok di dunia Islam ketika urusan agama, urusan dunia seakan-akan terpisah. Padahal kalau kita merenung, yang urusan dunia itu apa kira-kira? Ini mbak-mbak aja yang kira-kira dekat ini mewakili. Yang urusan dunia itu apa? Cari uang, bekerja. Ya, kira-kira cari uang itu bekerja nanti diminta tanggung jawab enggak di akhirat? Diminta tanggung jawab. Ini urusan dunia apa urusan akhirat itu? Akhirat yang diminta tanggung jawab nanti kita. Kita umpama cari pasangan sampai nikah, Allahumma, itu kita diminta tanggung jawab enggak nanti di akhirat ini? Minta tanggung jawab. Maka yang urusan dunia itu apa? Sudah berhenti sebentar, koma. Yang urusan akhirat itu apa kira-kira? Sholat, puasa, zakat, haji. Bisa enggak kita melakukan itu tidak di dunia ini? Bisa enggak? Bisa enggak kita gampangnya matur tidak pakai uang itu? Bisa enggak? Nah itu urusan akhirat atau urusan dunia? Apa? Akhirat
sama dunia. Maka disinilah agama ini datang untuk menjelaskan kepada seluruh manusia tentang satu adalah ketauhid. Tentang keberadaan Sang Pencipta. Bahwa dunia ini, kita ini semuanya diciptakan dan kita adalah seorang hamba. Maka pertama ketika orang itu mengikrarkan masuk Islam, maka dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini ada dua hal. Satu, mengakui tentang ketuhanannya Allah, bahwa Allah lah Sang Pencipta, Allah lah yang maha mengatur, Allah lah yang maha menentukan. Itu kita mengakui tentang itu. Maka orang yang bertauhid tiada Tuhan selain Allah, maka hidupnya itu mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti kehendak diri pribadinya. Maka dia menata dirinya bagaimana bisa mengikuti aturan-aturan Allah itu. Kenapa? Mulai awal ia menyaksikan, bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, berarti tiada yang mengatur kecuali Allah. Maaf, gue ngilang ngantuk. Mbak-mbak ini tidur bisa enggak, Mbak? Bisa tidur? Bisa ya? Wah, mantuk-mantuk. Saya tunggu 1 menit tidur ya. Bisa enggak? Enggak bisa. Bisanya apa? Terjaga, tidak tidur. Lek diajak lek-lekan telung dino telung bengi, bisa enggak? Coba, bisanya apa? Bicara, bisa bicara ya? Bisa. Coba sebutkan nenek saya. Ojo guyu, sebut no. Bisa enggak? Ini yang di depan namanya. Bisa bicara ya? Bisa. Coba sebutkan kakek saya. Dari ibu. Ojo guyu, sebut no. Di sini kita harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa tidak ada kecuali Allah. Maka kalau kita bisa, itu bukan karena kita yang bisa, tapi dibikin oleh Allah bisa. Kalau saat ini kita ada, itu dibikin oleh Allah ada. Maka karena keberadaan kita, kebisaan kita, itu tergantung Allah. Maka keberadaan kita, kebisaan kita, itu sangat-sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa intinya? Hidup kita itu dalam segala aspeknya sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini saat ini kita agak kurang. Maka cara berpikir kita bagaimana saya itu punya ta'alluq kepada Allah. Betul-betul dalam hati yang mau saya andalkan adalah Allah. Itu saat ini agak kurang. Kenapa? Karena seakan-akan sudah tergantikan dengan akal. Seakan-akan tergantikan dengan teknologi dan seterusnya. Akhirnya apa? Allah seakan-akan tersisihkan. Seakan-akan apa? Tersisihkan. Kalau dalam kehidupan ini kita kehilangan Allah, itu seakan-akan tidak begitu susah. Tapi kalau ketinggalan HP, gimana? Bingung ya? Ketinggalan ATM, bingung. Tapi kalau Allah kita lupakan, itu seakan-akan sudah biasa seperti ini. Maaf. Sekali lagi, tidak ada yang punya kemampuan apapun kecuali itu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di mana-mana sering menjelaskan tentang seperti ini. Ruangan sini, di depan saya ini atau depan sampean semua itu terang atau gelap? Lihat aja, terang atau gelap? Terang ya? Betul.
Kalau seluruh lampu ini dimatikan, ruangan ini terang atau gelap? Gelap. Saya ulang pertanyaan pertama. Ruangan ini gelap atau terang? Yang terang ruangannya atau lampunya? Ruangannya atau lampunya? Kita sering salah memandang seakan-akan ruangan ini terang sendiri. Padahal tanpa disorot lampu tidak ada yang namanya terang itu. Iya. Keberadaan kita tanpa disorot dengan sifat wujudnya Allah. Kemampuan kita tanpa disorot dengan kudrahnya Allah. Dan seterusnya kita tidak ada. Tidak ada. Makanya apa? Pertama kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang mencipta kecuali Allah, tiada yang mengatur kecuali Allah dan seterusnya. Maka kalau sudah bertauhid seperti ini, berikutnya, oke, saya mau ikut apa yang menjadi aturan Allah. Oke, saya mau ikut apa yang menjadi kehendak Allah. Maka disinilah Allah dengan kasih sayangnya mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat itu kalau hanya satu asyhadu an la ilaha illallah belum sah. Harus wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa harus ini? Karena apapun pengertian ataupun orang mampu mengerti tentang Allah itu tidak mungkin bisa benar kecuali digantungkan, dikaitkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampangnya matur gini. Kalau kita ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Oke, yang kau maksud Allah itu seperti apa? Semampu-mampu orang menjelaskan tentang Allah, itu masih kurang. Tapi ketika orang itu sudah menghubungkan tauhid tentang Tuhan itu Allah dengan baginda Nabi, maka menjadi sempurna imannya. Yang saya maksud Allah Tuhanku adalah Allah Tuhannya guruku, gurunya guruku, sampai Tuhannya para sahabat, Tuhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru di sini pas. Kalau tidak mungkin bisa pas. Maka kami ulang, baginda Nabi diutus oleh Allah itu adalah rahmat bagi kita. Untuk apa? Menjembatani. Bagaimana kita pas atau tidak dengan yang dikehendaki Allah atau tidak, maka kita punya gambaran konkret. Bisa dibayangkan kalau umpama pengertian-pengertian itu tidak dicontohkan oleh baginda Nabi, maka setiap orang akan mengklaim seperti ini pengertiannya, seperti ini prakteknya. Repot. Umpama yang ada ini, besok di kursus bikin donat, dikasih resep masing-masing, pelajari itu, praktekkan sendiri. Hasilnya sama atau beda kira-kira? Sama atau beda? Beda. Maka apa? Di sini mutlak kita butuh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, kalau kalian semua betul-betul cinta kepada aku, kata Allah, katakan Muhammad, kalau mereka mengklaim mencintai Allah, bertuhankan Allah, fattabi'uni. Baginda Nabi diberi mandat, katakan kepada mereka, ikuti saya. Fattabi'uni. Yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini ini, saat ini, maaf, kita harus lebih jelas. Di mana banyak orang belajar Al-Quran melalui terjemah. Setelah itu dia mengklaim pengertian-pengertian yang ia pahami.
Al-Quran dengan terjemah sama atau tidak? Monggo, diangan-angan. Al-Quran dengan terjemah Quran sama atau tidak? Beda. Sangat beda. Kalau Al-Quran pasti benar. Kalau terjemah, tergantung saya nerjemah. Iya. Ini saat ini banyak orang sejajarkan Al-Quran seakan-akan dengan terjemah sama. Maaf. Allah dalam Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang. Tidak bisa kita sekedar mengikuti. Umpama yang di bawah itu ada terjemahnya. Kalau suruh kembali kepada Al-Quran, kepada teks, apakah setiap orang mau seperti itu? Maaf, contoh kecil kita, ini sudah sholat maghrib ya. Lek ngisya ono sing durung kata iki. Sholat maghrib itu 3 rakaat apa? 3 ya. Ngerti teks hadis kok wani sholat 3 rakaat maghrib ini. Bisa enggak jelaskan? Ngerti hadis riwayat sopo, hadis siapa, terus hadis keberapa? Tahu enggak kita? Sakit kan? Cara jenengan berpakaian seperti ini, itu menurut siapa itu? Terlalu berat Pak untuk kita. Nggih, abot boten? Sanggup enggak? Jenengan ojo sholat subuh lek urung ngerti lek hadis sholat subuh niku 2 rakaat. Kon golek hadis sewengi, ketekan. Hah? Aduh, abot. Maka apa? Teks itu butuh orang. Butuh apa? Orang yang memahami. Maaf, Al-Quran ini dengan bahasa yang sangat tinggi, tidak semua orang mampu untuk memahami. Harus ada orang-orang yang khusus. Jangankan Quran. Ilmu-ilmu lainnya pun ya seperti itu. Ada orang yang memang khusus di bidang itu, yang menjelaskan tentang sebuah hal. Pakarnya ada. Ya kita ikut kepada pakar. Tapi tetap kita tidak boleh buta sebagaimana orang-orang Syiah yang fanatik kepada orang bukan ajaran. Akhirnya apa? Kalau orang sudah fanatik sekedar pada orangnya, maaf, umpomo santri Al-Insaf, fanatik tengkulo. Dia kan hanya memandang saya, mempelajari tentang tingkah laku saya. Padahal tingkah laku saya terkadang itu saya ada niatan ini, tidak bisa dibaca oleh orang itu semata. Maka dalam memahami tingkah laku Rasulullah yang dibahasakan dengan hadis itu, ulama membikin ilmunya tentang ilmu hadis. Setelah itu apa? Ada usulul fiqhi untuk cara memahami hadis, cara memahami Quran. Ono ilmu nih. Maka apa? Tidak bisa serta-merta orang itu sekedar ikut sosok. Tidak bisa. Harus apa? Sosok ini mempraktekkan ajaran apa? Lihat, ada enggak ajaran dalam Quran hadis yang sudah dikaji oleh para ulama pendahulu kita, dibukukan oleh mereka, disimpulkan dalam muamalah dikatakan fikih, dalam tentang keyakinan dikatakan ilmu tauhid, dalam membersihkan hati dikatakan ilmu tasawuf. Itu sudah dikaji ulama dahulu, yang dipraktekkan itu ikut yang dahulu atau tidak. Kenapa harus ikut yang terdahulu? Karena agama ini riwayat. Agama ini mengikuti kita. Tidak bisa bikin sendiri. Agama ini ikut kita. Karena ikut apa? Harus dipastikan tali sinambungnya. Oke, kau ikut siapa? Ikut orang ini. Orang ini ikut orang ini. Orang ini terus sambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau harus ikut? Maaf, jujur. Kita ini tidak menerima Quran langsung. Ya, kita tidak menerima hadis langsung dari Rasulullah.
Maka apa? Mau tidak mau kita itu harus ikut. Tidak boleh tidak. Lek tidak ikut, maaf, kesombongan. Kalau tidak mau ikut, tidak mau taklid, kesombongan. Ayo, jenengan ini kok ojo milu ulama. Ojo milu madhab. Lah kapi milu Quran hadis aku. Wah, gaya nih. Coba. Wong takon salat 3 rakaat hadis ndi ora mudeng kok. Kok jarine dhewe. Nggih. Lah, tapi taklid pun jangan sampai membuat diri kita ketertinggalan. Artinya apa? Mari ulama dahulu sudah mengkaji suasana, situasi saat ini mungkin berubah. Ayo kita kaji. Maka dalam taklid tidak hanya taklid fil aqwal, tapi kita taklid fil manhaji. Metodologinya yang kita ikuti. Suasana sudah beda. Maka apa? Metodologinya yang kita ikut. Akhirnya apa? Tetap sejalan. Kenapa? Karena metode untuk memahami Quran hadis itu yang kita ikuti. Bapak-bapak, mbak-mbak, ibu-ibu, lek wonten yang kami hormati, kami terus terang, ya, kekacauan umat Islam yang saya pahami khususnya di Suluraya, karena satu hal ini orang tidak mau mengikuti, seakan-akan mampu untuk mencetuskan. Sayangnya orang yang tidak mau ikut kepada ulama dahulu ini, yang tidak mau taklid, yang anti madhab, bikin madhab sendiri. Halo? Orang katanya tidak boleh ikut ulama dahulu. Harus kembali Quran hadis, kata dia. Tapi anak buah dia, santrinya, orang-orangnya, suruh ikut pada dia. Ayo. Dulu ada seorang perempuan tua, punya kasus, dilaporkan kepada seorang qadhi. Lantas oleh qadhi itu, hakim itu ditanya, Bu, problem urusanmu ini saya putuskan dengan Quran hadis atau saya putuskan dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Apa kata ibu itu? Putuskan dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Qadhinya longo. Lihat jenengan bi. Lihat ono kasus jenengan, saya putuskan dengan Quran hadis atau dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Ini banyak alibi-alibi seperti ini digiring. Apa? Mengadu domba pendapat Imam Syafi'i dengan Quran hadis, lebih tinggi Quran, lebih tinggi hadis dengan pendapat Imam. Kayaknya Imam Syafi'i itu tidak paham Quran. Kayaknya Imam Syafi'i itu tidak paham hadis. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. 15 tahun sudah diizinkan oleh gurunya menjadi mufti di Mekkah, mufti di Madinah. Ma sami'a syai'an illa hafidhahu. Imam Syafi'i tidak pernah mendengar apapun kecuali langsung hafal. Di bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam Quran 2 kali setiap hari. Di luar Ramadan Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari. Punya julukan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Di saat itu banyak orang bikin-bikin hadis untuk mendukung politiknya. Imam Syafi'i memilah-milah mana yang betul-betul hadis, mana yang tidak. Orang yang kayak ini mau terus koyok-koyok pendapatnya lepas dari Quran, lepas dari hadis. Masuk akal enggak? Maka kata ibu tadi itu, saya hukumi saya ini dengan pendapat Imam Syafi'i. Kenapa kok gitu, Bu? Saya lebih percaya pemahaman Imam Syafi'i terhadap Quran hadis daripada pemahamanmu terhadap Quran hadis. Faham betul nih? Faham betul nih? Banyak sekarang nih wong ojo nganggo pendapat ulama, nganggo Quran hadis. Tapi dia sendiri, pendapatnya dia disuruh ikuti. Orang-orangnya dia suruh ikut pada dia. Kacau betul nih. Oke, coba dia hatam Quran berapa kali sehari? Sok setahun nurung karuan hatam kok. Sesasi hatam betul nih. Hadis.
Kelas awake dhewe niki jujur-jujuran nggih. Umpama arep mengkaji Sahih Bukhari, betul-betul mengkaji, betul-betul ngaji. Kira-kira lek wis juz 1 selesai, pindah juz 2. Juz 1 sing awal jek kelingan pus lali. Halo. Jek kelingan pun lali. Ayo sing nala terima, kita niki siapa? Ayo ikut pada ulama-ulama. Sekarang itu kacau, gara-gara ngapa? Wong ora paham seperti tadi itu. Koyok-koyok le pendapat Imam Ghazali, pendapat Imam Syafi'i, pendapat imam-imam itu koyok lepas saka Quran hadis. Loh. Lek pendapat melepas Quran hadis rada iya mungkin, ngono lho. Tapi lek pendapat ulama itu tidak mungkin. Orang-orang yang diakui kekhasyihannya, ketakutannya dalam hati kepada Allah tidak mungkin melepaskan Quran hadis, tidak mungkin. Imam Abi Hanifah itu saking hati-hatinya orang punya hutang pada dia. Imam Abu Hanifah itu punya hutang pada orang. Lantas Imam Abu Hanifah ini ngiyup apa ngiyup Indonesia ini? Hujan ngiyup. Itu takut, loh ini riba saya ini. Kenapa? Mengambil manfaat. Bukan dari uangnya, tapi ngiyup kepada orang yang punya hutang pada dia. Takut. Kenapa? Karena saya mengambil manfaat. Apa saya mengambil manfaat? Nunut ngiyup. Oh, no, uang saya kisah ngono. Iya. Lantas dia punya perempuan, punya saudari perempuan. Pekerjaannya nenon di malam hari, nenon di rumah. Ada lampu di jalan. Lampu jalan. Lantas dengan lampu itu yang di jalan sampai ke rumah dia nenon. Lantas dia tanya, apakah penurunan saya ini halal atau tidak? Ditanya, kau siapa? Saya ini adalah saudarinya Imam Abi Hanifah. Untuk kau haram itu. Mengambil manfaat dari lampu yang itu lampu khusus untuk umum kena jalan. Di rumahnya kesorot juga, mbok dienggo nenon ndak nenon ya padang, wong cedhak dalan. Ngono nenon di situ, iki halal to ora wong aku nganggo fasilitas umum dalan, dienggo nenon. Iki halal to ndak? Dikatakan haram untuk dirimu. Orang kesehati-hatiannya seperti itu waroknya. Mau lepas dari Quran hadis? Kalla, tidak mungkin itu. Maka jangan saya pesan pada adik-adik kuliah ini, jangan terkecoh. Satu, dengan orang-orang yang mengatasnamakan kembali Quran hadis, itu hanya slogan semata. Kenapa kok demikian? Karena mereka pun tidak tahu yang dituju. Kembali Quran hadis, kowe paham ora Quran hadis iki? Kembali Quran hadis, kowe ngerti? Kayak kita, yang baca Quran mungkin bisa terjemah awal. Tapi lek untuk tulung juz yang diwaca awal jek kelingan polali. Kaitannya satu dengan yang lain bagaimana? Tak contohkan satu. Allah Ta'ala berkata dalam firman Al-Quran mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa, jami'an semuanya, satu. Tapi di ayat lain Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa selain yang menyekutukan yang syirik. Ini Quran ini, Bro. Nggih, kontradiksi ini. Mengatakan tadi jami'an seluruhnya, tapi di sisi lain katanya tidak mengampuni dosa syirik. Nyoba. Piye memahami? Di Quran ada am, ada muqayyad, ada mutlak. Ngikutu faham posisinya di mana. Dengan penjelasan ulama dijelaskan, perhatikan ya, Allah tidak mengampuni ayyushraka bihi, orang yang menyekutukan Allah kalau dia mati posisi menyekutukan Allah. Kalau masih di dunia ini, dosa syirik terampuni. Sekarang terkadang yang menjelaskan dosa syirik tidak terampuni. Mandek tekan kono koma. Dosa syirik tidak terampuni
kalau mati posisi musyrik. Artinya apa? Dia terampuni selamanya di neraka. Tapi kalau orang syirik di dunia ini, lantas dia sadar, ya Allah, aku kok percaya karo dukun. Ya Allah, aku tok kotor kecoh. Gara-gara wedok, aku terus pindah agama. Pindah agama syirik betul. Iya, mengaku ada Tuhan selain Allah juga kan. Nggih. Lantas setelah itu dia sadar tentang kesalahan itu, dia taubat. Kembali kepada ajaran yang benar, kembali kepada Islam. Ngeten niki leres. Dimaafkan oleh Allah atau tidak kira-kira? Pasti. Lah, jelaskan Allah mengampuni dosa seluruhnya di dunia ini dan di akhirat kecuali syirik. Artinya apa? Kalau orang muslim mati bawa dosa banyak, tetap nanti ke surga. Lalu bagaimana dengan dosanya? Diampuni oleh Allah setelah orang ini mungkin langsung diampuni, mungkin terlebih dahulu disiksa oleh Allah, setelah siksaannya baru diampuni, lantas masuk surga. Jadi jangan mudah dengan itu. Pasti beda antara terjemah dengan Al-Quran. Beda itu. Satu. Yang terakhir, ayo kita dalam kehidupan ini betul-betul menyadari tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk di sini kuliah memang cita-cita masih kecil atau memang kena diterima di UNS? Kena diterima. Masuk fakultas itu pilihannya atau memang kena diterimanya di situ? Kenapa? Kena diterimanya. Siapa yang mengatur? Wong angan-angan ini tidak masuk di situ, gitu. Sekarang punya teman banyak ini, memang angan-angan dulu punya teman itu semua atau Allah yang mengarahkan? Allah yang mengarahkan. Maka ayo sadari tentang kehadiran Allah. Maka Allah itu selalu tampak kalau dalam hati kita buka tentang Allah. Tapi Allah tidak mungkin tampak kalau hati kita tutup tentangnya. Maka mari mulai malam hari ini dan selanjutnya kita hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Maka kalau kita nanti sukses, Allahumma, tidak akan menjadi orang yang sombong karena kita sadar yang bikin kita sukses itu Allah. Kalaupun masih datang ujian-ujian sehingga kita mungkin diuji berat, tidak mungkin ada putus asa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Punya baginda Nabi Muhammad SAW yang punya sifat kasih sayang kepada kita. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mungkin melepaskan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang yang menyenangkan kita syukur, kalau datang yang menyusahkan kita sabar. Itulah seorang hamba, tidak punya pilihan kecuali pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Kilek milih ngono kira-kira nih dan cepat lulus dengan nilai baik langsung ditompo nyambut gawe nang ndi ngono ya? Bisa enggak kira-kira? Lah makanya kita tidak punya pilihan. Mari tugas seorang hamba wae tunggu, wae mikir, wae belajar, ayo belajar. Nanti wae usaha. Waktunya kerja. Waktunya menerima, terima. Sepahit apapun terima. Lantas kita mulai lagi berdoa, belajar, berusaha, bekerja. Terus terima. Terus seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah seorang hamba. Apapun yang menjadi keputusan Allah, kita yakini itu yang terbaik. Kalau kita merasa tidak baik karena kita yang tidak mampu memahami. Tapi yakinlah apapun yang menjadi keputusan Allah, itu yang terbaik untuk kita. Amin. Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tutahhira min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. يا رب يا ذا الجود يا بار الورى يا ذا العلا يا غوثنا من كل ضر، أدعوك بالهادي بكل الأنبياء بالأصفياء وبالملائكة الغرار وبآل كل سيما آل العبا وبصحبهم والتابعين على الأثر وبأهل بدر ثم بالشهداء في أحد كذا بالعارفين وكل بر بالشافعي وأحمد وبمالك بأبي حنيفة ذي المعالي من بهر. يا رب بالنقباء والنجباء والأبدال والأخيار أرباب الخيار. يا رب بالمعد الأولى بلغ المنى بالفوز والأقطاب الغوث الأغر. أمن بما نرجوه من نيل المنى واحفظ وقي واسبع وعجل بالظفر. يا رب يا قهار أهلك ضدنا واخرب ديار الخائنين ومن غدر. يا رب أيد حزبنا يا ذا العلا وانصره يا رحمن في بحر وبر. وبأهل بدر يا إلهي جد لنا بالعفو في دار الممر وفي المقر. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kirang langkungipun ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi berkah manfaat. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsir. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Kiai Ansori Syukri selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Insaf Karanganyar yang mana telah memberikan Maulidah Hasanah serta tausiah kepada kita semua pada agenda malam hari ini. Semoga dengan tausiah yang telah kita dengarkan bersama dapat menambah serta meningkatkan kadar kualitas keimanan kita semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah bagi beliau khususnya. Tidak terasa, sampailah pada penghujung acara. Saya, Yobi Adi Pratama, selaku Master of Ceremony pada agenda malam Khataman Al-Quran Universitas 11 Maret Surakarta yang ke-46, memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat kesalahan, kekhilafan, tutur kata, dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ampunan, kemudahan, kesehatan, serta pertolongan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin dan tamu undangan, dimohon untuk berdiri dalam agenda foto bersama Khataman Quran pada malam hari ini. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ولادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا أم الذي مبروك. Selamat hari milad untuk kampus tercinta. Selamat hari milad untuk kampus tercinta. Salam senyum dari kami UNS Bisa UNS Jaya. Mabruk alfa mabruk 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 alfa mabruk
صلوا عليه. وأحسن منك لن تركت عيب صلوا على محمد. وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء دعوني أناجي حبيبي ولا تعظنوني فعادني الحرام ولا تعظنوني فعادني الحرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعادني الحرام ولا تعذروني فعادني الحرام دعوني أنادي
وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه